Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar walaupun dalam kondisi masih seperti demikian. Apalagi mulai hari ini Jakarta sudah memberlakukan kembali seperti halnya di awal bulan Juni lalu bahwa PSBB total, ya artinya kita tidak boleh beraktivitas lagi di sekolah, hanya bisa beraktivitas lewat media daring seperti ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, keberkahan, sehingga apapun yang diputuskan oleh pemerintah, kita akan senantiasa mengikutinya dan mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa memulai KBM hari ini. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dipersilahkan. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi baru, kelanjutan dari yang sebelumnya, yaitu kaidah pencacahan, di mana dalam kaidah pencacahan ini banyak hal yang harus kalian ketahui. Nanti ada kaidah penghitungan. Bagaimana kita bisa mendeteksi berapa banyak kira-kira plat nomor mobil yang bisa ada di DKI, berapa banyak kira-kira nomor handphone yang bisa diberlakukan, dan seterusnya. Begitupun kalau memiliki handphone, itu pasti ada. Begitupun penomoran uang. Penomoran uang itu nggak mungkin sama. Uang kertas yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Indonesia, katakanlah, atau Bank Indonesia, pasti beda-beda kan? Pasti beda-beda. Artinya setiap seri nomor itu unik dan tidak akan ada yang menyamakan. Nah, bagaimana apakah bisa dihitung? Bisa. Secara matematik bisa dihitung. Berapa Allah menciptakan kita, sidik jarinya beda-beda, walaupun selisihnya mungkin sedikit-sedikit. Nah, apakah matematik bisa menghitungnya? Bisa. Itu yang namanya kaidah pencacahan. Nah, maka di sini tentu kalau ada 3 huruf, katakanlah A, B, C, D, ABC. Berapa banyak susunan huruf A, B, C? Yang bisa kalian lakukan kan A, B, C itu sendiri kan? Lalu A, kemudian CB, ya kan? Lalu B, AC, lalu B, CA, lalu C, AB, lalu C, BA. Itu ada berapa tuh? 3 huruf aja sudah berapa yang bisa kita susun? Ada 6 kan? Hitungnya kalau misalkan ada 10 huruf, ada 12 huruf, ada 26 huruf, bisa. Mungkinkah kita manual satu-satu seperti tadi saya mencacah A, B, C, A, C, B? Nggak mungkin. Manusia ada keterbatasan. Memori kan, menghitung dan sebagainya, menulis dan sebagainya. Tapi bisa dihitung. Secara kalkulasi bisa dihitung. Baik. Nah, kaidah pencacahan adalah sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyak kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Dikatakan pencacahan karena hasilnya berupa sebuah bilangan cacah. Mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya kan. Ada 3 aturan yang bisa kita pelajari, yaitu aturan pengisian tempat yang tersedia, permutasi, dan kombinasi. Nah, untuk pengisian tempat ini ada 3 cara. Bisa dengan tabel, kalian bisa dengan aturan diagram cabang, bisa dengan perkalian terurut. Contoh, misalkan ada seseorang yang memiliki 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Maka orang tersebut bisa memasangkan antara sepatu dengan kaos kakinya kan? Ada berapa banyak kemungkinan sepatu yang 3 itu dengan 5 pasang kaos kaki itu bisa dipasangkan? Nah, cara yang pertama dengan membuat tabel. Misal, sepatu kita kasih kode P1, P2, P3. Kaos kaki kita kasih kode K1, K2, K3, K4, K5. Bikin tabelnya, ada jalur sepatu, ada jalur kaos kaki. Maka kalau kita pasang-pasangkan, ada 15 pasang kan? Atau ada 15 kemungkinan. Bisa dimengerti maksud saya? Nah, yang kedua, Ahmad dan Budi adalah ketua OSIS di suatu SMA. Sedangkan Mahfud, Cici,
dan Gani calon wakilnya. Yuli, Susi calon sekretarisnya. Kita bisa menyusun berapa banyak kemungkinan pasangan atau susunan kepengurusan lah. Ahmad, Budi sebagai calon ketua, kemudian Mahfud, Cici, dan Gani sebagai calon wakil ketua, Yuli, Susi sebagai calon sekretaris. Nah, tentunya kalau kalian menggunakan dengan cara tadi tabel, kalian akan kesulitan karena ada 3 item. Ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris kan? Maka tentu caranya adalah dengan cara diagram akan lebih efektif. Contoh. Nah, di sini diagramnya misalkan gini. Ini Ahmad. Ahmad sebagai calon ketua. Ini Budi sebagai calon ketua. Nah, si Ahmad itu sebagai calon ketua tentu dia bisa dipasangkan dengan si misalkan sebagai wakilnya kan. Ahmad, Mahfud, Yeni misalkan tadi kan. Jadi AMY ini satu kemungkinan. Bisa juga ketuanya Ahmad, wakilnya Cici, sekretarisnya wakilnya tetap Mahfud, sekretarisnya misalkan Sesi misalkan. Juga ada 2. Bisa juga Ahmad itu wakilnya Cici, sekretarisnya Yesi, jadi ada 3. Dan seterusnya. Berarti kalau gitu ada berapa? Si Ahmad saja kemungkinannya pasangannya bisa dengan 3 kan? Kali 2. Itu si Ahmad. Berarti Ahmad ada 6 kemungkinan. Begitupun kalau si Budi juga sama. Bisa aja wakilnya si Mahfud, si Cici atau si Gani. Ada 3 kemungkinan. Bisa juga sekretarisnya sama. Yesi sama Sinta misalkan. Ada 2. Jadi total ada 6. Nah berarti total semua kemungkinan ada 12. Jadi kalau itemnya ada 3 nih misalkan. Jadi kalian bisa aja menggunakannya begini. Ini misalkan ketua. Ini wakil ketua kan ya. Ini sekretaris. Jadi ada berapa banyak ketua? Ada 2. Ada berapa banyak kemungkinan wakil? Ada 3. Ada berapa kemungkinan banyak sekretaris? Ada 2. Jadi total semua ada 12. Nah inilah yang dimaksud dengan menggunakan lokasi atau slot ya. Nanti kita bisa menggunakan slot aja. Kalau ini dengan skema kan. Dengan skema kan berarti banyak ragamnya atau kita lanjutkan. Nah, contoh misalkan gini. Nah, ini dengan slot. Terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota P dan kota Q. 3 jalan menghubungkan kota Q dan kota R. 3 jalan menghubungkan kota R ke kota S. Tentukan banyak rute jalan seseorang ingin bergerak katakanlah dari kota P ke kota S. Tentu kota P ke kota S kan dia melalui kota Q dulu kan ya. Jadi bisa dimengerti caranya ada 3 tuh. Jadi dengan cara tabel, dengan cara diagram, dan dengan cara slot atau contoh lagi misalkan ini ada rute jalan. Jalan yang berbeda misalkan di sini dari A ke B, kemudian B ke C, kemudian A ke C langsung lewat tol. Ini jalan tol. Dari gambar di samping, tentukan banyak rute perjalanan dari kota A ke kota C. Ada A langsung ke C kan? Berarti ada 3 rute. Ada A harus ke B dulu, mampir. Jadi ada 3, B ke C ada 2. Berarti 3 kali 2, 6. Lalu 3 kali 1 ada 3. Berarti rutenya ada 9. Itu kalau satu perjalanan. Bagaimana kalau bolak-balik? Bagaimana kalau bolak-balik tidak menggunakan jalan yang sama? Oke, lagi misalkan gini. Misalkan ada lagi kaidah pencacahan, tentukan banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka. Nah, kalau sudah bilangan berarti kalian harus ingat waktu kalian belajar di SD, SMP. Bilangan itu tak terhingga banyaknya. Tapi kalau angka terbatas ya. Angka itu hanya terbatas ada 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ya kan? Ada 10 angka. Tapi kalau bilangan banyak. Ada bilangan cacah, ada bilangan bulat,
ada bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Itu bilangan. Jadi bilangan itu disusun dari angka-angka. Angka itu berarti penyusun sebuah bilangan. Jadi bilangan disusunnya, tersedianya cara menyusunnya, kalian mulai progresnya dari depan. Angka yang boleh di depan boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7. Berarti ada 5 kemungkinan kan? Jadi di depan ada 5 kemungkinan. Lalu yang kedua, kenapa yang kedua itu cuma ada 4 kemungkinan? Karena depan sudah dipasang 1, maka otomatis yang tersisa tinggal 4 kan? Jadi yang tersisa dipasang di tempat kedua tinggal 4 kemungkinan. Lalu kenapa ini 3? Sudah disusun di depan. Ya, karena sudah terpasang 2 angka di depan kan? Maka angka yang tersedia misalkan tinggal 3. Jadi artinya contoh, misalkan 3 di depan. Maka angka yang di kedua ketiganya hanya boleh 4 ya kan? Hanya boleh 4, hanya boleh 5, hanya boleh 6, hanya boleh 7. Paham nggak? Jadi bolehnya 3, 4 sekian, 3, 5 sekian, 3, 6 sekian kan? 3, 7 sekian. Bisa dimengerti? Nah, kalau 4 sudah dipasang, maka angka yang terakhir nggak boleh lagi 4. Berarti hanya boleh 5, 6, 7. Jadi angka 3, 4 hanya ada 3 kemungkinan. 3, 4, 5 kan? 3, 4, 6 sama 3, 4, 7. Bisa dimengerti caranya? Kenapa tinggal 4, kenapa tinggal 3? Seandainya diminta angkanya boleh muncul berulang. Ya kalau boleh muncul berarti boleh dong 4, 4, 4. Boleh dong 3, 3, 3 kan? Ya berarti semuanya ada 5. Jadi bilangannya dari 3, 4, 5, 6, 7 itu ada 125 bilangan. Bisa dimengerti? Lainan. 2, 3, 4, 5, 6. Nah bilangan genap itu cirinya apa? Polisi itu tahu dia genap. Angka terakhir. Iya. Angka terakhirnya angka terakhirnya. Jadi kata kuncinya ada di angka terakhir kan? Kata kuncinya ada di angka terakhir. Ini harus angka genap. Ini harus angka genap. Genap ada berapa? 0. 4 dalam hal ini ya. 2, 4, dan 6 kan? Jadi yang pertama kalian lakukan adalah isi slot genap dulu. Isi slot genap dulu ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinannya 2, 4, dan 6. Bisa dimengerti? Angka genap terisi baru kalian boleh ngisi yang di depan. Nah, apa keterangannya? Apakah boleh berulang atau tidak? Di sini angkanya berlainan. Nah, kalau berlainan artinya berarti setelah dipasang 1 digit kan digenap nih. Kan angka genap sudah dipatok di belakang nih. Berarti yang mungkin di depan tinggal berapa digit? Angka 2 dipasang di belakang. Misalkan nih 2. Di depan kan ada 2 kemungkinan lagi. Boleh angka berapa aja di depan? Boleh 3 kan? Boleh 4. Boleh 5. Boleh 6 kan? Ya. Berarti di depan ada 4 kemungkinan kan? Tidak boleh lagi diulang. Jadi kalau misalkan 3, ini kosong, ini 2 misalkan. Maka angka yang di depan, yang di tengah ada berapa kemungkinan? 3 misalkan nih. 3 sekian 2. Ada berapa? 3 kemungkinan. Iya, jadi ada 4, ada 5, ada 6. Jadi tinggal 3 kemungkinan. Maka jawabannya adalah 3 kali 4 kali 2. 3 kali 4 kali 3. Boleh ke tengah, boleh ke depan. Kalau yang di sini berarti ke tengah dulu nih. Baru ke depan ya. Yang penting belakang dulu kerjakan kan. Jangan depan dulu. Belakang dulu bekerjanya. Setelah belakang dipastikan genap, baru ke depan. Bisa dimengerti? Ganjil, yang tersedia ada berapa? 2. Ada 2 kan? Hanya 2. Jadi 3 dan 5. Jadi isi dulu ini ganjil. Ini yang angka ganjil. Karena ciri polisi gampang nangkap orang itu karena dia tahu belakang. Jadi nggak usah diapalin dari mulai depan.
4 angka, nggak usah. Nanti polisi bingung sendiri kan. Jadi lihat angka ganjilnya yang belakang. Jadi polisi kenapa ada 4 tadi? Karena udah diambil, udah dipasang 1. Ya, karena sudah dipasang 1 dari 5 ya. Berarti tinggal 4. Kenapa depannya 3? Karena sudah dipasang 2. Oke, bagus. Karena sudah dipasang 2 tinggal 3. Oke, bisa dimengerti yang dimaksud dengan kaidah pencacahan? Tentukan banyaknya bilangan ribuan. Tahu ribuan ada berapa angka? Berapa angka nyusun bilangan ribuan? 4. Oke, ada 4 angka. Angkanya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Diminta lebih dari 2000. Kamu tahu bilangan lebih dari 2000? Mulai dari berapa? Lebih dari 2000. 2001. Ya, kalau normalnya mulai 2001 kan ya? Lebih dari 2000 itu berarti mulai dari 2001. Berarti angka yang di depan boleh angka berapa saja? Dari boleh nggak 2? Boleh. Terus? Boleh 2. Boleh. 3 boleh? 4 boleh? Boleh. 4. Boleh. Berarti Boleh. ada 4 kemungkinan kan ya? Iya. Ada 4 kemungkinan. Lalu keterangannya adalah angkanya berbeda nggak? Banyaknya bilangan ribuan yang dapat dari angka-angka, nggak ada keterangan. Kalau nggak ada keterangan berarti yang kedua boleh berapa? Nggak ada keterangan boleh berapa di sini? Berarti boleh 1? Boleh. Boleh 2? Boleh. 2200 misalkan. Boleh? Boleh. 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 Boleh 3? Boleh. Boleh. 5 boleh. Berarti ada berapa kemungkinan? 5. Ada 5 kemungkinan. Setelah angka 2, 1, boleh nggak 1 lagi? 211 misalkan. 2101, 2111 misalkan. Boleh. Boleh. Berarti Boleh. yang ketiga berapa huruf? Berapa angka? 5. 5. Yang keempat? 5 juga. 5 juga. Artinya di sini berarti boleh aja angkanya 2111 gitu kan? Karena nggak ada batasan kan? Maka jumlahnya adalah 20 kali 25. Berapa 20 kali 25? 500 ya? 500. Ya, berarti harusnya 500 bilangan. Tidak diulang. Tidak diulang. Artinya nggak boleh 2111. Nggak boleh 2211. Yang boleh angkanya beda-beda. Nah, berarti kalau angkanya beda-beda, tetap mulai dari depan dulu ya. Karena bukan genap, bukan ganjil. Jadi kalau angkanya bukan genap, bukan ganjil, mulai dari depan. Angka yang boleh di depan hanya 2, 3, 4, 5 kan ya? Berarti ada 4. Kalau sudah terpasang 1, berarti angka kedua tinggal berapa? Boleh nggak? 2134. Iya, Pak. Boleh. Boleh dong 1 kan? Boleh, Pak. Jadi ada berapa? 4. 4. Sudah terpasang 2, tinggal berapa? 3. Sudah terpasang 3, tinggal 2. Jadi total ada 90-an 6. Nah, itu kalau tidak diulang. Diulang ya, sorry. Tidak diulang. Artinya nggak boleh. Tidak boleh yang namanya 2111. Berlainan. Ini angka berlainan lah. Kurang dari 3000 berarti angka di depan boleh berapa saja? Hanya boleh 1 dan 2. Tinggal berapa di sini? Tinggal 4 kan ya? Karena total ada ada 5. Sudah terpasang 1 tinggal 4. Jadi 4 itu bukan angka, 4 itu kemungkinan. 4 itu kemungkinan ya di sini, bukan 4 angka. Lalu sudah terpasang 2 tinggal 3. Sudah terpasang 3 tinggal 2. Maka totalnya ada 48 bilangan. Baik, kita lanjutkan. Misalkan nomor 1. Kira-kira jawabannya berapa yang menurut kalian?
Seorang punya 3 jenis baju dan 4 celana. Ada berapa kemungkinan? 12. 12. Oke, bagus. Jadi 12. tinggal menggunakan slot aja ya. 3 jenis baju sama 4 celana. Anggaplah slot 1 kan ya. Boleh nggak pakai diagram? Boleh kalau ini. Boleh nggak pakai tabel? Boleh, masih 2 kan ya. Jadi ini 3 kali 4. Jadi ada 12. Bisa dipahami? 2. Terdapat 3 jalan 24. dari kota A ke kota B, 2 jalan dari B ke C, dan 4 jalan dari C ke D. Jika seorang ingin bepergian dari A ke D, nah berarti tinggal ada berapa rute tuh, berapa jalan? Berarti ada 3 ya. 20. Ya, jadi Dua. A ke B ada berapa? 3. A ke B 3. ada 3. Berarti 3. Terus B ke C ada 4. Oh, 2 ya? Oh ya, 2. Ada 2. Terus C ke D ada 4. Jadi tinggal dikalikan aja. Maka total ada 24. 24. Bisa dimengerti? A, B, C adalah calon ketua. ML adalah calon sekretaris. PQ adalah calon bendahara. Banyak cara menyusun kepengurusan. Ketua, sekretaris, bendahara. Ketua ada 3 ya. Sekretaris ada? Ada 2. Terus bendahara ada? Bendahara 2. 2. Jadi total semua ada? 12. 12. Terdapat 3 jalan yang menghubungkan kota A dan B, 4 jalan menghubungkan B ke C. Jika seorang ingin berpergian dari A ke kota B kembali ke kota A, maka banyak kemungkinan rute perjalanan yang oke. Jadi misalkan berangkat nih. Berangkat, kemudian nih pulang. Kan dia pulang pergi kan? Sekarang kalau berangkat ada berapa kemungkinan? A ke B, B ke C. 3 kali 4, 12 kemungkinan. 3 kali 4 ya. 12 rute, Pak. Oke, ada 12 rute. 12. Pulangnya sorry. 12. 12 juga. 12 juga. Ini 3 kali 4 ya, ini 4 ya. 4 kali 3 berarti kan ya? Iya. Iya. Terus kalau dia gabung, pulang pergi jadi berapa? Kalau PP? 144. Iya. Berarti bukan ditambah ya, tapi dikali. Ya, jadi 144 bukan 24 ya. Tapi dikali. Karena dia berangkat lanjut pulang kan? Bisa aja dia berangkatnya jalan A1, B1, pulangnya bukan lagi B1, A1. Tapi bisa aja B2, A3 kan, bisa aja B1, A3 dan seterusnya kan ya. Kesimpulannya ada 4 slot kan. Slot berangkat 3 kali 4, slot pulang 4 kali 3. Ya, 3 kali 4 ini berangkat kan. Ini pulang. Jadi total ada 144. Bisa dipahami? Nomor 10 nih, nomor 10. Banyaknya bilangan asli yang terdiri dari 4 angka berbeda. Banyak bilangan asli yang terdiri dari 4 angka berbeda. Yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 jika bilangan tersebut nilainya lebih dari, lebih dari 3.000. Kemudian dikatakan bilangan asli, berbedakah di sini? Berbeda kan? Iya, berbeda. Siapa? Oke, berarti ada berapa angka? Ada 4. Berarti bikin 4 slot ya. Bikin 4 slot. Mulai dari depan apa dari belakang? Depan. Oke, karena tidak ada genap, tidak ada ganjil kan? Berapa angka yang mungkin di depan? Boleh nggak 3? Boleh. Boleh kan 3.501. Berarti 3 boleh dong depan? 1.
Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. 4 boleh. 5 boleh. Berarti ada berapa kemungkinan di depan? 3. Ada 3. 3. Oke. Sudah terpasang 1. Angka yang tersedia ada berapa nih? 6. Ada 6 angka kan? Iya, Pak. Berarti yang kedua ada berapa kemungkinan? 5. Ada 5. Yang ketiga ada berapa kemungkinan? 4 kemungkinan. Ada 4. Yang keempat ada berapa kemungkinan? 3. Oke, 3. bagus. Ada 3. Jadi total berapa nih? Ini 20 ya. 9 kali 20. 100. 80. 180. Ya, 180. jadi jawabannya ada 180 bilangan. Bilangan yang lebih dari 3000, angkanya disusun dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan angka yang berbeda. Bisa dipahami cara mengerjakannya? Kita lanjutkan nomor 13. Dari angka 0, 1, 2, 3, sampai 9 akan disusun sebuah kode PIN yang terdiri dari 4 digit. Biasanya kan kalau kalian ke bank, itu disuruh ngisi PIN ya. Jika tidak boleh muncul angka-angka yang semuanya sama pada kode PIN tersebut, maka banyak kode PIN yang dapat disusun berapa? Berarti boleh nggak 2 munculnya? Misalkan 0, 1, 1, 2, 3. Boleh nggak? Kan di sini, jika tidak boleh muncul angka-angka yang semuanya sama. Yang semuanya sama. Boleh. Yang semuanya sama itu nggak boleh. 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Boleh ya? Yang Boleh. penting nggak boleh 0, 0, 0, 1. 0, 0. 0, 0, 0. Atau 1, 1, 1, 1. Nggak boleh. Boleh nggak 0, 0, 0, 1? Boleh. 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 Oke. Berarti kalau gitu, sekarang yang 2 yang sama. 2 sama. 7.200 ya. Itu kalau 2 yang sama. Kalau 3 yang sama, berarti 10 kan ya. 10, 10, 9 ya. Iya. Berarti 9.000. 9.000. Kalau berbeda semua, 10, 9, 9, 8, 7. 8, 8, 7. 7. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya berapa tuh? 9 kali 8 kali 7. 5.040 ya. Iya. Nah, berarti total harusnya dijumlah nih. Jumlahkan, kalau yang 2 yang sama 7.200, kalau 3 yang sama 9.000, kalau beda semua 5.400. Paham ya? Tapi kalau misalkan jika tidak boleh muncul semua angka yang sama atau tidak boleh yang sama, atau artinya angkanya beda semua, berarti jawabannya 5.040 kan? 40. Kalau beda semua. 40, ya. Kalau 2 yang sama 720. Kalau 3 yang sama 9.000. 9.000. Paham ya? Kecuali kalau ada keterangan di depan nggak boleh 0. Baik, anakku sekalian, itu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan yang tidak bisa ikut daring hari ini, kalau seandainya memang segera disembuhkan dari sakitnya, kalau memang tidak sakit, diberikan kemampuan, motivasi untuk senantiasa ikut belajar. Untuk itu saya mengajak kepada kalian, mohon kerjasamanya untuk merapikan rambut, sayangilah sekolah kita, jangan sampai ada penilaian di luar, tapi kembali lagi kepada individu kalian, masing-masing kalian, kalianlah yang punya jiwa, yang memiliki bahwa sekolah kita adalah sekolah bersama, janganlah mencederai apa-apa yang harus bisa kalian sumbangkan buat sekolah. Walaupun kondisi begini, kalian tetap harus memberikan yang terbaik buat sekolah. Berikanlah apa yang bisa kalian berikan buat sekolah ini.
Saya hanya bisa menyajikan mungkin seperti ini, kemudian membuat sebuah video dengan maksud dan tujuan adalah kalian bisa terlayani pembelajarannya, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Harapan saya ya kalian menjadi generasi yang terbaik ke depannya, seperti asumsi saya yang di awal. Saya kira itu mungkin dari saya. Tetap semangat, tetap mau belajar, dan berikan motivasi kepada teman-teman yang tidak peduli, teman-teman yang mungkin mulai jenuh dan mulai tidak happy dan sebagainya, saling mensupport, saling memberikan kebahagiaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.